Pemerintah Desa Gabuswetan, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, menggunakan dana desa tahap 1 tahun anggaran 2025, diperuntukkan pembangunan jalan beton ready mix. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, Sukarso mengatakan bahwa pembangunan jalan beton ready mix dikerjakan di sejumlah 3 lokasi jalan desa. KUU Desa Gabuswetan, Abdullah Irlan SH, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan dana desa yang sudah diplot kemudian direalisasikan untuk pembangunan jalan desa di sejumlah titik di wilayah Desa Gabuswetan. Selanjutnya, untuk jangka pendek pihaknya akan meneruskan pembangunan jalan desa yang belum dibangun, akan menggunakan dana bantuan provinsi, jika pengajuan Banprov pun disetujui. Dari Indramayu, Baebudin Cuplikom, mengabarkan. Izin aku perihal penggunaan dana desa tahap 1 itu kan untuk pembangunan cor beton ya, ready mix. Itu kan ada 3 titik. Dari Pak Kuwu sendiri, bagaimana untuk kedepannya perihal pembangunan yang memang masih belum ada yang diperbaiki, dibangun? Baik, terima kasih Mas. Artinya pertama, kami melakukan pelaksanaan anggaran yang sudah tertera, yang tercatat dalam rencana anggaran Desa Gabuswetan. Terkait bahwa memang betul belum seluruhnya kami mampu untuk membiayai itu, karena tentu karena bagaimana asas pemerataan itu penting. Tapi menurut saya, karena daerah itu adalah sebagai penyanggah apabila ada macet di Jalan Raya Gabuswetan, itu sebagai ring luar Gabuswetan, maka kami memprioritaskan pembangunan di situ. Prioritas pembangunan di situ adalah untuk akses apabila ada kemacetan di Jalan Raya Gabuswetan. Tentu apa yang sekarang sudah dilaksanakan belum total. Tentu ada lagi nanti disambung dengan barangkali Banprov kalau sudah tentu sudah ditetapkan juknis dan juga karena Banprovnya belum jelas. Khawatirnya kalau kita ngomong terlalu muluk ternyata tidak realisasi bagaimana. Jadi intinya dana DD yang sudah kami kami plot, kami laksanakan untuk saat ini. Di segi pembangunan jalan itu kekurangan yang belum dibangun itu kira-kira ada berapa persen sih Pak? Untuk jalur itu ya, seluruhnya tadinya ada 1.000 kurang. Nah sekarang paling 450 meter yang sudah dibangun. Ya sisanya nanti atau DD atau dianggarkan kepada Banprov. Jangka pendeknya kami akan memprioritaskan dengan Banprov. Nunggu juknis. Sampai di akhir jabatan kira-kira terbangun semua nggak itu Pak jalannya? Insya Allah untuk jalur itu terbangun semua apabila Banprovnya turun. Berarti kembali lagi ke Banprovnya itu? Iya. Kalau jadi udah tidak turun bagaimana Pak? Nah kalau nggak turun tentu ya akan di program selanjutnya. Tergantung, terserah. Kalau memang kami lagi dipercaya lagi tentu terus kami akan meneruskan. Dengan harapan seperti bagaimana Pak Kuwu ketika memang ini kan pembangunan dari awal sampai akhir ini mencapai Pak Kuwu ini masih ada yang belum diselesaikan gitu, karena masa jabatan. Nah, ini kalau misalnya Pak Kuwu mencalonkan lagi dan akan terpilih, itu gerakan yang untuk mempercepat pembangunan jalan ini seperti bagaimana Pak Kuwu? Pertama, tetap menjadi skala prioritas tentang pengadaan sarana prasarana. Karena tinggal sedikit lagi, Mas. Sebenarnya kalau tidak terhambat oleh COVID waktu jabatan saya, itu sudah selesai. Ini gang kecil tinggal 2 di Kesambi. Gang besar tinggal itu, jalan besar. Jadi udah clear. Kalau saja dibuat 3 tahun kan, 19, 20, 21, sampai 22. Kami anggaran terserap untuk COVID. Nah bayangkan kalau itu. Dan sekarang pembangunan semenjak 22, 23, 24
3 tahun saja sudah hampir selesai. Artinya kalau tidak ada terkendala COVID pada COVID itu Sudah. dari awal sampai akhir masih sudah tidak ada selesai. COVID. Sudah selesai dia. Bahkan nanti ke depan ekonomi. Ke depan ini Ya. yang seperti bagaimana itu Pak Kubu? Ya tentunya dengan program-program sekarang kita harus bersinergi dong dengan program pusat. Makanya tentu akan mendirikan Koperasi Merah Putih. Jelas itu. Nah itu artinya di situ peluang usaha yang akan kami perkuat di samping sektor pertanian, karena itu juga menunjang ketahanan pangan. Jadi program pemerintah itu harus kita bersinergi supaya nyambung. Di Gabus Wetan sendiri Koperasi Merah Putih sudah dibentuk Pak Kubu? Belum. Kami hari Kamis, ini hari Rabu ya, besok itu ada diundang ke provinsi tentang launching Merah Putih, Koperasi Merah Putih provinsi. Jumat kami akan mendapatkan sosialisasi tentang peraturan di Kecamatan Gabus Wetan. Nah setelah itu kami akan membentuk. Ya mudah-mudahan anak-anak atau masyarakat Gabus Wetan yang punya skill di bidang bisnis, ya tentu mudah-mudahan pada terpilih untuk memajukan desanya. Berarti akan digenjot untuk di program ekonominya. Ekonomi, karena melalui Koperasi Merah Putih. betul. Karena kalau kita lihat programnya itu bisa melayani drilling, bisa pengadaan pupuk, obat-obatan pertanian, atau usaha lainnya, perdagangan lainnya. Itu kan bagus. Nah, maka kami akan prioritaskan itu supaya bagaimana lebih ekonomi masyarakat Gabus Wetan lebih melonjak. Dengan sarana prasarananya sudah terpenuhi. Itu, Mas. Berarti yakin, optimis dengan adanya Koperasi Merah Putih ini untuk membantu perekonomian Kalau melihat desa Gabus Wetan. Kalau melihat regulasinya optimis. Karena apa? Kita lihat dulu KUD. KUD itu karena ditunjang di permodalannya ditunjang, pangsa pasarnya diterima, bagaimana majunya KUD? Cepat. Nah, ini pun saya yakin karena modal tentu akan diberikan, peluang usahanya akan diberikan. Jadi apanya yang tidak optimis? Terlalu naif kalau kita ngomong tidak optimis. Secepat apa itu Pak Kubu untuk membantu perekonomian warga itu? Koperasi Merah Putih. Tentunya hasil pertanian dulu. Berarti melalui program di pertaniannya. Pertanian. Bila perlu hasil panen padi Gabus Wetan harus ditampung oleh Merah Putih. Kalau memang ada keuntungan, bayangkan. Satu Gabus Wetan itu 600 sekian, 600 lebih lah hektar. Kalau dihitung minimal 6 ton kali 600, kalau ada keuntungannya, dapat profitnya dapat dihitung. Saya optimis itu. Keduanya tentu pengadaan sapotan supaya petani Gabus Wetan tidak membeli di luar Gabus Wetan. Bisa saja kami melakukan kerjasama dulu dengan kios-kios yang ada supaya tidak membunuh penghasilan kios juga. Kami tidak akan ada niat. Bisa kerjasama penghasil kios-kios saprotan di wilayah desa Gabus Wetan. Itu Mas. Selain di pertanian, nanti kehadiran Koperasi Merah Putih di Gabus Wetan ini apa itu? Drilling, ya. Gas. Berapa kebutuhan warga masyarakat di Gabus Wetan? Kita pangsa pasarnya jelas. Tinggal permodalan dan akses yang di pemerintah buat itu yang kita manfaatkan. Itu maksudnya Mas. Berarti nggak terlalu dibebani ya ketika masyarakat mengetahui adanya Koperasi Merah Putih ya? Wah, sama sekali enggak. Walaupun kita juga belum jelas nih regulasinya. Tapi ketika kita melihat pidato-pidato menteri, optimis. Menuntaskan kemiskinan di warga masyarakat desa Gabus Wetan yang adanya Koperasi Merah Putih. Ketika memang di sana ada terkendala di Koperasi Merah Putih, ternyata masih belum juga untuk menuntaskan perekonomian warga Gabus Wetan. Lalu langkah apa Pak? Sementara ini kami sangat ketergantungan dengan Merah Putih.
Koperasi Merah Putih. Kenapa? Karena ya saya yakin ketika difasilitasi negara tidak ada yang tidak sukses. Betul. Tinggal kita bareng-bareng bersama masyarakat awasi pelaksana koperasi itu atau pengurus koperasinya sendiri. Kita harus transparan agar bisa seluruh warga Gabus Wetan bisa mengawasi, bisa meluruskan apabila mengendak, atau bisa memberi advice para pebisnis Gabus Wetan untuk memberikan saran dan pendapat kepada pengurus Koperasi Merah Putih. Karena kita masih belajar, maka perlu ada bimbingan dari para yang sudah pakar-pakar. Dan kami mengharapkan ada kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberikan pembekalan kepada warga masyarakat Gabus termasuk pengurus Koperasi Merah Putih. Itu terobosan kami. Kemudian secara teknis untuk menginformasikan kembali kepada warga yang memang ada beberapa warga yang memang kurang begitu tahu tentang keberadaan Koperasi Merah Putih. Secara teknisnya seperti apa? Oke. Kami punya akun FB Desa. Tentu melalui itu, dan tidak ada orang yang tidak lihat. Untuk warga Gabus Wetan, hampir semua melihat. Jadi itulah mungkin saya manfaatkan sarana itu untuk mempromosikan atau mensosialisasikan dengan adanya Koperasi Merah Putih. Ya dengan minta bantuan daripada sampean-sampean juga. Rekam media juga itu penting. Nah, untuk balik lagi Pak Koko ke mengimplementasikan dana desa untuk pembangunan di jalan-jalan rapat petani ini di Redimix. Bagaimana harapan dari Pak Koko? Kemudian yang kedua, ketika sudah ada kehadiran Koperasi Merah Putih yang sudah dibentuk, yang sudah dididik juga sama teknisi, itu harapannya bagaimana? Ya. Pertama tentunya saya harapkan agar lebih baik lagi. Apa yang sudah dianggap baik agar lebih baik lagi. Maka kami tetap memberikan prioritas kepada pelaksana pembangunan atau TPK agar melakukan atau melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Meningkatkan kualitas kemampuan. Jangan sampai malu bertanah sesat di jalan. Maka apabila ada yang tidak jelas, boleh menanyakan, dan saya sendiri akan mengawasi hasil dari apa yang dilaksanakan oleh TPK. Karena kami sebagai Kepala Desa Gabus Wetan, kami memberi keleluasaan kepada perangkat kami untuk melaksanakan dan bekerja sesuai fungsi, tugas dan fungsinya. Mungkin sampai melihatlah, kami justru akan menjadi pengawas, tidak intervensi terkait kalau memang sudah betul yang dilakukan. Kami akan intervensi apabila mereka ada kekurangan, memberikan saran dan masukan, itu aja. Yang kedua, harapan untuk keberadaan Koperasi Merah Putih. Harapan keberadaan Koperasi Merah Putih bahwa tadi tujuan utamanya bagaimana meningkatnya perekonomian warga masyarakat Desa Gabus Wetan agar bisa semua bisa memanfaatkan keberadaan Koperasi Merah Putih. Jangan elegan, jangan tertutup. Semua masyarakat bisa mengakses, semua masyarakat bisa beraktivitas di situ. Terutama tentu sebagai petani, hasil pertanian yang bisa terakomodir oleh koperasi pertanian. Hasil palawija bisa terserap oleh Koperasi Merah Putih menyalurkan kepada petani makan gratis, makan bergizi gratis. Itu aja. Jadi sesuai dengan karena mayoritas warga masyarakat Gabus Wetan adalah petani, maka kami akan membuka akses itu untuk para petani agar tidak dijual, tidak. Satu keduanya, untuk mengurangi rentenir itu juga tentu dibuatlah simpan pinjam di Koperasi Merah Putih. Itu, Mas. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Koko? Saya kira cukup itu, dan terima kasih atas sumbangsi dan kerjasamanya rekan media terhadap pemerintah Desa Gabus Wetan. Siap. Terima kasih Pak Koko. Okay.